Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Halo sahabat kata Mama Aleta, kita masih di Soe dan bersama Ibu Aleta Baun. Kali ini kita akan membicarakan hubungan krisis iklim dengan beban yang diakibatkan oleh sesuatu yang disebut fenomena rentenir atau koperasi di Soe dan sekitarnya ya, di NTT bahkan. Jadi Kakak Leta, ada cerita yang saya dengar tentang bagaimana sekarang banyak rentenir bergerak di kampung-kampung, entah itu namanya koperasi. Ini sebenarnya apa dan fenomena apa sebenarnya? Jadi rentenir ini sebenarnya beredar sebelum COVID. Jadi di tahun 18, di tahun 17, 16. Ya, 16. Di tahun 16 itu semakin hari semakin banyak koperasi-koperasi yang dibentuk. Baik itu bentukan dari ABRI, baik itu bentukan dari perkumpulan orang-orang yang punya uang, juga baik itu perkumpulan orang-orang yang tidak mampu, juga perkumpulan Cina dan orang-orang yang punya duit banyak lah, perusahaan-perusahaan kecil yang mau berusaha untuk coba mencari duit lebih banyak. Juga sebenarnya rentenir ini bagus juga karena selain dari itu perputaran uang lebih cepat untuk mereka bungakan, baik itu. Tetapi bagusnya di mana? Ya, sabar. Tetapi sayang sekali awal merancangkan itu sebenarnya menurut mereka ini bagus karena akan menolong orang pada saat-saat kebutuhan yang sangat vital, sulit sekali yang bisa mengatasi. Ya, tadi kata bagus itu. Tetapi namun tidak terbayang bahwa rentenir ini semakin hari memiskinkan para peminjam-peminjam yang beredar. Baik itu juga banyak bank BRI, bank NTT, bank rakyat, ya. Bank-bank kecil ini, BRI bukan bank kecil ya, tapi bank negara yang sebenarnya awal mereka merancang ini bahwa akan bertambah di bank, tetapi mensejahterakan rakyat. Namun terbalik dari hal yang dipikirkan dengan perlakuan lapangan, dengan situasi sekarang itu jauh sangat berbeda. Nah, karena yang pertama mereka memakai kata survei awal untuk melihat bahwa orang ini mampu, orang ini punya usaha yang jelas, orang ini punya kriteria yang bisa masuk akal untuk dia bisa dibantu dalam pinjaman. Bisa pikiran mereka adalah membantu koperasi dan membantu diri orang ini. Namun perkembangan ekonomi lebih cepat daripada yang dipikirkan oleh rentenir, oleh koperasi-koperasi, oleh bank. Karena putaran ekonomi dia larinya lebih kencang. Dengan kenaikan harga barang, kenaikan sembako, kenaikan kebutuhan, ekonomi lebih meningkat lebih cepat. Sehingga yang kemarin dipinjamkan 3 juta dengan dia belanja dalam waktu sesingkat-singkat ini tidak mencapai apa yang sebenarnya sudah survei yang tadi. Nah, akhirnya ini terbalik. Yang tadi dipikirkan oleh koperasi, dipikirkan oleh bank, dipikirkan oleh rentenir, itu akan mensejahterakan rakyat. Ternyata terbalik.
bukan mensejahterakan rakyat, tetapi memiskinkan, malah membuat kasus lebih besar, memisahkan rumah tangga, membuat orang untuk keluar negeri untuk mencari duit. Karena ada hutang. Karena hutang. Jadi masalah ekonomi perputarannya lebih cepat daripada pinjaman. Kenaikan harga barang lebih cepat. Nah, ketika kenaikan harga naik, maka dia memakai 3 juta untuk beli beras, itu tidak cukup dalam 9 bulan atau 1 tahun. Dia pinjam 3 juta dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun apakah dia harus mengurus makan atau dia mengurus pembayaran? Mengurus anak sekolah kenaikan, karena ini semua situasi dia naik disesuaikan dengan ekonomi global. Dampak-dampaknya seperti apa itu? Dampaknya barang-barang dalam rumah diambil oleh koperasi. Karena kalau tidak ada yang disita, tidak ada yang setoran. Yang kedua, tanah juga dijual. Ya, sampai tanah dijual. Misalnya bank-bank itu tanahnya dijual. Yang berikut lagi pisah antara suami dan istri, dan itu muncul kasus kekerasan dalam rumah tangga. Suami selalu memaksa istri untuk harus cepat selesaikan. Nah, rentenir ini lebih suka memilih pada perempuan. Kenapa itu? Nah, karena yang pertama perempuan setia untuk menyetor. Perempuan semangat untuk bekerja. Tetapi para perempuan-perempuan ini tidak berpikir bahwa dia adalah melakukan pekerjaan lebih besar daripada apa kemampuan dia. Jam 4:30 dia sudah bangun, harus mengurus semua anak-anak dalam rumah, dan dia harus keluar tepat jam 6 untuk pergi mencari uang. Nah, ini juga sebenarnya memanfaatkan waktu untuk kaum laki-laki melakukan pelecehan seksual. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah karena kan dia jalan pada masih gelap. Karena dia kejar untuk bagaimana dia harus bayar. Dalam minggu ini dia harus store. 1 minggu dia harus store duit. Tiap hari apa biasanya? Biasa tiap hari Kamis. Ada yang hari Kamis, ada yang hari Rabu, ada yang Selasa, ada yang Senin. Tapi itu ada yang sore. Pagi jualan, sore harus store. Jadi seperti itu. Nah, yang terjadi adalah bahwa pengetahuan bagi kaum perempuan tidak ada sama sekali. Dan perempuan tidak punya waktu untuk istirahat. Perempuan tidak punya waktu untuk mengurus bayi di rumah karena dia harus melakukan pekerjaan lebih cepat daripada kaum laki-laki. Yang berikut adalah beban perempuan lebih ganda lagi, lebih berat lagi. Terus perempuan tidak bisa mengurus anak dan stuntingnya lebih tinggi di TTS. Itu adalah bahwa tidak memikirkan yang jaraknya. Dan perempuan siap melakukan pekerjaan apa saja, yang penting dia bisa dapat setoran. Nah, ini sebenarnya ayam juga kalau dia belum dapat duit, dia ambil tangkap ayamnya yang tadi dia siap ayamnya untuk mereka harus makan bersama keluarga, itu dikasih ke rentenir, telur ayamnya dikasih, terus pisangnya dikasih, apa saja ya dikasih kepada itu. Jadi memiskinkan masyarakat. Apakah ada hubungannya situasi ini juga dengan perubahan iklim di kawasan TTS? Ya, sebenarnya dulu itu kan orang yang meminjam koperasi-koperasi ini adalah orang yang berasal dari selatan karena iklim ya. Selatan itu daerah pantai, daerah pantai, pesisir, karena itu kekeringan yang lebih tinggi dan apa segala macam. Tetapi orang-orang di bagian utara, bagian timur itu sebenarnya daerah yang paling subur.
Tetapi dengan perubahan iklim, sebenarnya banyak tanaman tidak jadi. Terus orang lari semua ke rentenir. Tetapi sekarang juga pencuri paling banyak. Apa pencuri itu datang dari mana? Adalah orang-orang rentenir. Karena kalau mau jual apa lagi untuk bayar ke koperasi? Maksudnya orang yang punya tanggungan. Tanggungan rentenir. Jadi seperti itu. Kalau tadi bicara tentang bagian selatan, apakah karena efek selain lingkungannya yang memang lebih sumber dayanya lebih rendah daripada yang timur, maksud saya sumber air dan seterusnya, tetapi juga apakah di sana perubahan cuaca itu begitu berpengaruh, maksud saya berkaitan dengan hujan dan seterusnya, sehingga itu mempengaruhi tanaman dibandingkan yang timur misalnya? Ya, ini sebenarnya perubahan cuaca yang mempengaruhi, sehingga hujan tidak merata dari timur sampai ke barat, ke selatan. Jadi kalau misalnya di timur sudah tanam jagung, di selatan belum buat apa-apa, karena mereka masih panas sekali. Dan kalau mereka sudah tanam jagung hanya cuma 1 bulan atau 1,5 bulan sudah panas kembali, jadi jagung tidak jadi. Jadi banyak karena gagal panen. Iya, gagal panen. Itulah yang kemudian ada hubungannya dengan kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk berhubungan dengan rentenir ini. Apa pesan Ibu Aleta berkaitan dengan pemerintah harus bikin apa dan masyarakat harus seperti apa menyikapi hal ini? Jadi pesan saya bahwa pemerintah harus konsekuen untuk kembali mengevaluasi kembali rentenir yang koperasi-koperasi kecil, juga bank-bank. Ini bukan membantu. Tidak hanya yang kecil yang itu ya, tapi bank-bank pemerintah itu ya. Bank-bank pemerintah juga harus mengevaluasi dengan perkembangan ekonomi. Yang ekonomi misalnya kan begini, ini sebelum Desember, tapi harga barang sudah naik, beras sudah naik meloncat dengan per kilo sudah 16-17. Nah, bayangkan 16-17 untuk kasih makan 5-6 orang, tidak mungkin 1 kilo, tapi itu harus 2 dan 3. Nah, dengan tidak ada jagung dan pagi nasi, siang nasi, malam nasi, ini kan orang tidak bisa sama sekali. Jadi ini pemerintah harus lebih mendalam menggali apa persoalan, apa keuntungan dari bank. Apakah memang strategi ini pas untuk bank harus mengembangkan, atau bank harus kembali mengevaluasi dirinya? Jadi fungsi bank bukan harusnya sebagai menumpuk uang dari masyarakat, tetapi harusnya dia punya fungsi untuk membantu situasi yang sekarang dihadapi. Ya, sekarang dihadapi. Nah, yang berikut, koperasi-koperasi sekecil ini harus dia masuk melalui lembaga pemerintah desa. Tidak bisa dia rekrut terus setelah itu banyak soal dia tinggalkan dan dia memiskinkan. Dan ini harus ada aturan pemerintah, Perda harus mengatur ini atau Perdes harus mengatur setiap koperasi atau setiap lembaga yang mau masuk untuk mendukung desa. Masyarakat yang ada di desa harus melalui lembaga pemerintahan desa. Tidak bisa langsung caplok. Nah, koperasi ini langsung caplok orang. Jadi itu sebenarnya ketika ada persoalan, desa bingung untuk menyelesaikan. Atau tokoh-tokoh yang ada bingung untuk menyelesaikan dan memiskinkan orang. Setelah itu dia bawa duit jalan, tetapi orang ini malam ini mau makan apa? Ada yang sampai kasusnya juga jadi dibawa ke penyelesaian adat, kasus itu apa ada? Ada yang pernah dibawa ke penyelesaian adat dan karena banyak yang tidak menyetor dan bangun lari dibawa ke adat, dan adat bilang karena kan waktu masuk kami tidak tahu. Jadi itu pemerintah desa juga seperti itu. Nah, kita juga tidak menolak koperasi
koperasi-koperasi yang ada, kita juga tidak menolak bank-bank yang ada, tapi semestinya itu ada sosialisasi awal di lembaga pemerintahan desa, yang melibatkan aparat pemerintah desa, melibatkan tokoh adat, melibatkan DPD dan segala-galanya, sehingga perangkat itu bisa tidak memiskinkan orang dan tidak merugikan koperasi. Terakhir kata-kata. Kan biasanya kalaupun sudah ada survei itu pinjaman uang itu kan seperti menggoda ya, gitu ya. Jadi kadang kita yang tidak butuh benar itu begitu dipinjamin pasti habis toh gitu. Jadi sebenarnya mungkin dia tidak sedang kesulitan, tetapi karena ada pinjaman itu dia menjadi pinjam aja gitu. Apakah juga banyak kasus yang begitu? Ya, banyak kasus yang begitu. Misalnya dia tidak membutuhkan tapi dia pinjam saja, dia tinggal hal yang tidak rumit. Karena itu sebenarnya kan begini. Mata manusia ya. Suka ini, suka itu, suka ini. Ini dalam kondisi pribadi seseorang yang melihat ini suka-suka dan semestinya tidak perlu dia harus membutuhkan. Dan ini sebenarnya kembali kepada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan, tidak ada pembekalan khusus tentang hal yang paling mendesak dan yang tidak mendesak. Itu kan orang tidak tahu. Yang mendesak itu apa, yang tidak mendesak itu apa. Karena ini kan masyarakat yang ada di desa itu kan pekerjaan dia adalah setiap hari di ladang. Pekerjaan dia adalah bagaimana dia harus produksi tenun. Dan dia tidak dibekali oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah tentang hal kebutuhan yang mendesak dan yang tidak mendesak. Nah, sehingga ketika orang pinjam dia juga merasa karena orang di sana cerita, dia juga mau ikut coba. Nah, ternyata dia coba dan dia bukan orang yang bisa buat apa-apa. Dan akhirnya dia korban. Jadi sahabat kata Mama Aleta, saya rasa pesan terakhir itu menjadi penting ya, bahwa penting buat kita untuk melihat apakah kita butuh atau ingin gitu ya. Dan ternyata itu juga ada hubungannya juga dengan bagaimana situasi masyarakat menghadapi perubahan iklim ternyata. Terima kasih Ibu Aleta Baun. Kawan-kawan, kita jumpa di sesi berikutnya. Salam kata Mama Aleta. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!